Jadi hari ini kita masih course introduction, jadi kita akan mengetahui seperti apa seperti apa mata kuliah SPD ini, gitu ya. Saya buka dulu materinya. Kelihatan sudah apa screen saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, baik. Jadi ini mata kuliah kita adalah sistem basis data, singkatannya SBD. Jadi ada 2 kode di sini, kode untuk D3TI dan kode untuk D4TRPL. Jadi ada 2 prodi ya yang mengambil mata kuliah ini. Di sini bagi yang belum tahu, ini nama saya, inisialnya adalah Ves. Oke. Yang akan kita bahas gitu ya dalam sesi hari ini itu adalah course description. Jadi course description seperti apa ya, deskripsi dari mata kuliah ini, kemudian prerequisite-nya atau mata kuliah prasyaratnya, lalu objektif dari perkuliahan ini, formatnya seperti apa nanti kita jalankan, lalu secara garis besar kontennya atau apa modul-modul yang kita pelajarin, kemudian bagaimana prosedur penilaian, tools yang akan dipakai, dan juga buku referensi yang akan dipakai dalam perkuliahan ini ya. Oke, jadi tim teaching-nya ini adalah saya, Ferawati Situmorang, ini email saya, ferawati@delase.id. Teaching asistennya adalah Ranti Syahaan, emailnya ranti.syahaan@del.ac.id. Jangan salah dengan email saya, sering sekali saya minta dikirimkan sesuatu by email, tidak sampai karena kadang Ferawatinya pakai I atau dikasih marga. Jadi tolong perhatikan di sini ya, kalau misalnya ada yang saya minta dikirim, jangan sampai salah alamat emailnya. Oke, prerequisite-nya atau mata kuliah prasyarat mata kuliah ini adalah Introduction to Database atau PBD yang sudah kalian ajari di sudah kalian pelajari di semester sebelumnya bersama dengan Bu Herna ya. Benar? D3TI. Bu Herna dan Pak Togu, Bu. Ya, benar, Bu. Ya, oke. Baik. Oke. Jadi ini deskripsi dari mata kuliah ini. Provide an introduction to design and implementation of database system. Kan? Jadi di sini sebenarnya bukan lagi introduction nantinya ya. Jadi udah lebih kepada pendalaman dalam perancangan dan implementasi dari sistem database. Karena sebelumnya di PBD pun kita sudah merancang basis datanya dan juga sudah diimplementasikan gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini sudah pada pendalaman kembali ya. Kemudian nanti kita akan mereview the knowledge of database design using ER diagram, data integrity, and data normalization. Jadi nanti akan ada review bagaimana pemahaman kalian tentang perancangan basis data, kemudian bagaimana tentang pengimplementasian data integrity atau integritas data, lalu tentang normalisasi data. Oke, jadi nanti perkuliahan kita sesi berikutnya itu akan begin with introducing the database system architecture, ya kan, dan relational model. Jadi akan diawali dengan itu nanti ya di pertemuan berikutnya. Kemudian dalam mata kuliah ini kita akan melakukan pembelajaran dan praktek SQL. Ini sudah advance. Jadi kalau sebelumnya itu bisa dibilang belum advance untuk SQL yang kita sampaikan di PBD. Oke, untuk TRPL sendiri seperti itu. Saya kurang mengetahui, nanti saya akan buka dulu materi kalian di D3TI. Sepengetahuan saya secara kurikulum yang diberikan di PBD itu SQL-nya belum advance ya. Jadi SQL atau SQL, bacanya ini boleh SQL ataupun SQL. Kemudian nanti kita akan mempelajari database programming, transaction management, concurrency control, dan XML yang mana ini semua belum kita dapat di PBD. Ya. Provide yang 3
dua terakhir ini provide knowledge of XML concept, juga dikenalkan dengan big data concept. Nah, jadi di dua pertemuan terakhir nanti kita akan belajar atau diperkenalkan dengan unstructured dan semi-structured data. Jadi kalau database itu structured data, nah nanti kita akan mempelajari bagaimana sekarang eranya adalah big data. Jadi big data itu bagaimana data bukan hanya yang terstruktur lagi, bukan hanya yang structure, tapi juga sudah unstructured seperti teks, kemudian semi-structure seperti XML, dan ini dengan volume yang sangat besar gitu ya, formatnya bervariasi, volumenya sangat besar, itu adalah era big data. Nah, itu nanti kita akan pelajari di dua pertemuan terakhir. Jadi dari pertemuan awal sampai 13 ya, 13 itu kita fokus pada structure. Nah, nanti di dua terakhir itu kita pada unstructured sama semi-structure. Oke. Baik, course objective. Nah, ini yang menjadi objektif dari mata kuliah ini. The objective of this course are to provide student with knowledge and skills of, gitu ya. Jadi skill apa yang akan kalian miliki setelah mata kuliah ini? Ini adalah skill tentang perancangan database. Jadi desain perancangan database menggunakan IAT diagram, menggunakan konsep-konsep data integrity dan data normalization, gitu ya. Kemudian mengetahui seperti apa database system arsitektur, kemudian mengetahui bagaimana menggunakan data definition language to create database, gitu ya, dan mengimplementasikan data integrity-nya, kemudian memiliki kemampuan dalam data manipulation language to retrieve data from table and multiple table menggunakan join, kemudian memiliki skill untuk menggunakan query teknik yang advance, yaitu kita menggunakan subquery, kemudian memiliki kemampuan atau skill dalam database programming, jadi kita bisa membuat store prosedur, function, cursor, dan trigger. Nah, selain itu, knowledge lain yang akan kita peroleh atau skill yang akan peroleh dalam mata kuliah ini adalah knowledge untuk terkait dengan transaction management dan concurrency control, di mana pada saat PBD ini sama sekali belum ada dibahas. Kemudian nanti dua pertemuan terakhir kita akan mengetahui bagaimana XML, jadi bagaimana kita mengquery dan mentransform XML data from to database. Jadi bisa kita meretrieve data dari database dan mentransformnya dalam bentuk XML, atau sebaliknya dari XML kita transform menjadi data yang bisa kita simpan di dalam database kita. Kemudian diperkenalkan dengan konsep big data. Jadi kalian akan punya kemampuan untuk menjelaskan konsep dari big data ini. Ini adalah objektif kita dalam satu semester ini. Nah, course formatnya. Oke. Oke, jadi mata kuliah ini 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktikum. Oke, karena kita PJJ ini akan sangat berbeda nanti cara penyampaiannya ya. Jadi artinya akan digabung dengan sinkronos sama asinkronos pendekatannya. Sinkronos seperti yang kita lakukan sekarang ya dengan Zoom meeting. Nah, tapi untuk berikutnya, karena ini pertemuan pertama, maka kita prefer sinkronos ya. Tapi untuk berikutnya itu kita akan combine ya. Ada saatnya kita akan bertemu seperti ini, ada saatnya saya akan memberikan video untuk kalian dengarkan, perhatikan. Nah, jadi tidak sama seperti ketika kita misalnya di kampus, jadi akan setiap kali sesi teori akan bertemu seperti ini. Jadi akan dibuat variasinya, nanti ada saatnya kalian melihat video atau membaca buku yang saya minta dibaca, seperti itu. Nah, ada saatnya juga kita bertemu seperti ini, secara virtual ya. Oke. Untuk penilaian, practical work atau assignment itu 20%, jadi dikasih atau di sini, karena bisa saja tugas itu saya berikan pada sesi praktikal. Atau misalnya apa yang diminta ditugaskan, kalian kerjakan di praktikal itu adalah bagian dari tugas.
Kemudian kuis 20%, mid semester 30%, dan final semester 30%. Nah, ini tolong diperhatikan, saya kasih tanda di sini catatan, all components are mandatory, artinya apa? Kalian wajib mengikuti semua ini. Jadi kalau ada yang dia kuisnya tidak diikutin, tapi mid, final, sama praktikalnya nilainya bagus, sama saja tidak akan lulus dari mata kuliah ini. Gitu ya. Jadi komponen ini semua harus ada. Gitu. Jadi artinya ketika akan kuis, kalian harus wajib hadir. Gitu. Jadi kuis ini tidak selalu saya sampaikan kapan dilakukan, tapi kan harus ready kapan saja, gitu ya. Jadi semua nilai ini wajib ada, practical, assignment atau tugas itu wajib disubmit. Jadi artinya jangan sampai misalnya ada mahasiswa yang tidak mengirimkan assignment atau tugas tertentu karena merasa oh nilai saya mid sama final itu sudah oke, kuis saya udah oke, itu sama aja nggak lulus untuk mata kuliah ini. Jadi semua komponen ini harus ada nilainya. Oke ya, tolong diperhatikan itu. Nah ini course kontennya secara general. Jadi modul pertama itu ada database konsep. Kalau kita udah belajar di PBD, di sini kita makin diperdalam kembali. Nah, di database konsep ini atau konsep basis data, kita akan belajar nanti kembali adalah seperti apa itu database, kemudian database sistem arsitektur seperti apa, kemudian nanti relational model, relational database, ERD model, data integrity, kemudian overview RDBMS environment. Di sini kita pakai SQL Server. Kalian sebelumnya di PBD pakai SQL Server atau pakai MySQL? MySQL. Oke, berarti di SBD ini kita pakai SQL Server ya. Kemudian kita akan pelajari tentang normalization. Oke, modul berikutnya adalah Transact SQL. Kita akan belajar DDL, DML, dan View. DDL ini sudah kalian tahu sebenarnya, tapi kita akan perdalam kembali. DML juga seperti itu, Data Manipulation Language, dan View. Kalau View setahu saya di PBD ini belum sama sekali dibahas. Oke, kemudian kita akan belajar database programming. Nah, ini setahu saya juga belum dibahas di PBD. Nah, ini kita belajar bagaimana membuat store prosedur, fungsi-fungsi atau function, kita buat kursor, trigger, gitu ya. Kemudian kita akan belajar transaction management. Jadi, saya kasih ilustrasi singkat. Kalau yang ini semua mungkin kita sudah tahu lah ya, 1, 2, modul 1, modul 2, sudah pernah dengar tapi akan diperdalam lagi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, transaction management ini adalah khususnya concurrency control. Jadi concurrency itu adalah waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi bagaimana nanti pengaturan dari database ketika ada akses secara bersamaan terhadap satu resource. Jadi kepada satu baris data atau satu nilai data tertentu ketika diakses secara bersamaan. Nah, ilustrasi singkatnya adalah misalnya ketika kita melakukan transfer uang gitu. Misalnya transfer uang dari siapa misalnya nama kalian, Esther gitu ya, Esther dengan siapa lagi ini tadi? Nggak kelihatan nama-namanya, saya belum hafal nama-nama kalian ya. Jadi misalnya dari Esther ke siapa nih misalnya? Volunteer dulu namanya. Ada 2 orang. Ketua kelas siapa namanya? Saya lupa, tadi malam udah WA saya. Siapa? Ketua kelasnya? Siapa? Loise, Bu. Loise sama siapa satu lagi nih? Esther, Loise. Ketua kelas satu lagi siapa? Samuel, Bu. Samuel. Esther, Loise sama Samuel. Katakanlah misalnya Esther mau transfer uang nih ke Lois 100.000. Nah, Esther itu punya balance atau saldo 1 juta. Nah, jadi Esther mau transfer ke Lois. Nah, artinya secara proses di situ ada proses membaca ke database ada berapa saldo dari Esther 1 juta. Nah, waktu yang bersamaan ternyata adalah Samuel mau transfer ke 200.000 ke Esther, gitu ya, dalam waktu yang sangat bersamaan. Nah, berarti artinya nanti akan ada proses di mana baca dulu saldonya Esther 1 juta, lalu dia transfer ke
Lois itu saldonya contohnya 500.000. Dia transfer 100.000. Ada proses baca dulu saldonya masing-masing. Lalu dikurangi 100.000 dari Esther ke Lois. Jadi Lois sekarang 600, Esther sekarang 900. Nah, karena waktu yang bersamaan Samuel punya transaksi adalah mau transfer ke Esther. Nah, artinya ada yang disebut dengan transaction management, concurrency control, di mana supaya ketika transaksi kedua, ketika prosesnya Samuel mau baca Esther tadi, itu jangan sampai yang dibaca adalah yang 1 jutanya. Gitu. Karena waktu yang bersamaan nih. Tapi dia harusnya adalah 900.000-nya. Jadi ada proses disebut dengan transaction management. Jadi walaupun ini sama-sama membaca saldo dari Esther, itu ada disebut dengan transaction management supaya jangan sampai yang dibaca itu data yang salah. Itu ilustrasi singkat gambaran untuk modul keempat ini, gitu ya. Atau misalnya ketika Esther mau transfer uang ke Lois, ternyata tiba-tiba waktu prosesnya itu waktu baca 100 juta, lalu dia transfer 100.000, artinya 900.000 ini kan akan 900.000. Nah di pertengahan ketika transfer ini misalnya ada failure atau misalnya ada crash servernya atau apapun yang menyebabkan transaksi itu misalnya adalah batal gitu ya, tidak terlaksana prosesnya, maka harus ada proses recovery-nya di situ. Nah itu juga ada berhubungan dengan transaction management. Jadi jangan sampai misalnya uang Esther udah dipotong 100.000, ternyata ketika crash itu tidak jadi dituliskan lah ya ke database-nya saldo dari si Lois ini sebenarnya udah belum tambah 100, tapi misalnya Esther punya sudah saldonya kurang 100. Seperti itu ilustrasi singkat untuk modul keempat ini, supaya dapat gambaran apa sih tentang transaction management gitu ya. Nah itulah kira-kira di sini. Kemudian nanti kita akan belajar big data konsep di sini bahwa era big data itu bukan lagi kita belajar hanya database, dalam database terstruktur. Database itu terstruktur, jelas apa nama database-nya, ada berapa tabelnya, ya kan? Ada berapa kolom-kolomnya, itu terstruktur semua, structure. Nah, sekarang eranya itu data yang diolah atau informasi itu adalah bentuk unstructured, dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk teks pun itu harus bisa misalnya diekstrak informasinya. Nah, kemudian data dengan format yang lain, dia bentuk video, dalam bentuk teks, dalam bentuk audio, itu semua adalah data dengan volumenya itu sangat besar gitu ya. Kemudian juga nanti ada semi-structure gitu ya. Bagaimana, jadi artinya nanti kita di modul kelima ini diingatkan lah ya, diberikan penjelasan bahwa saat ini data eranya itu bukan hanya kita bicara database, bukan hanya bicara data terstruktur, tapi kita itu punya sekarang adalah yang unstructured dan semi-structured. Oke, ya. Baik, rules. Jadi aturannya di sini do dan don'ts. Jadi artinya rule yang ada di kelas kita adalah do, apa yang kalian bisa lakukan, sebaiknya lakukan. Don'ts itu adalah jangan dilakukan. Jadi do itu adalah read materials before class. Jadi baca untuk pertemuan berikutnya. Contohnya untuk praktikum, artinya baca dulu atau lihat dulu videonya sebelum kalian masuk ke dalam praktikum tersebut. Ya. Take assignment seriously, jadi kerjakan tugas-tugas secara serius. Kemudian ask question if you don't understand something. Jadi silakan bertanya, boleh bertanya, ya kan? Apa saja yang terkait dengan mata kuliah ini silakan. Nah, tapi saya kasih warna yang berbeda di sini in the schedule session. Jadi saya mau kita dalam mata kuliah ini kita benar-benar disiplin menggunakan waktu yang sudah dijadwalkan. Jadi di mana kalian bisa bertanya tentang SBD, yaitu kalian pada saat jadwal-jadwal SBD. Ya, kenapa kita membuat aturan seperti ini? Ini belajar dari sebelumnya. Mahasiswa itu terkadang dia terlena karena dia tidak diawasi di rumah. Jadi waktu jadwalnya SBD, dia misalnya tidak bertanya SBD. Dia mikir udah oke. Tapi pada saat tidak jadwalnya, tiba-tiba di WA atau ditanya dosennya atau TA-nya, ini gimana ya tugasnya, gitu kan? Nah, mulai sekarang di semester ini, kami, saya dan Ranti tidak akan menghandle pertanyaan di luar dari yang sudah dijadwalkan. Jadi, tolong maksimalkan dengan baik, ya kan?
di jadwal kita SBD, apa yang mau kalian tanyakan, tanyakan saat itu. Ini juga membantu kalian supaya nanti bisa memanage waktunya lebih baik, tidak nanti terlena gitu ya. Jadi artinya bisa target-target untuk mata kuliah ini ataupun mata kuliah lain tidak saling tercampur nanti, kan lebih baik waktunya itu termanage lah dengan baik. Oke, itu do-nya ya, jadi yang kalian lakukan atau tidak sebaiknya kalian lakukan seperti tadi ya, dan juga rule-rule lain yang secara akademik tetap berlaku. Jadi kalau kita pertemuan seperti ini, tolong namanya disesuaikan. Pada saat grand opening sudah diingatkan, namanya itu adalah kalau nggak salah nama underscore nim. Tadi saya lihat masih banyak yang tidak seperti itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya, baik di WA ataupun dengan Zoom seperti ini, tolong diperhatikan aturan yang sudah disampaikan oleh bidang akademik ya. Oke, don'ts ini adalah yang tidak boleh kalian lakukan. Jadi atau janganlah ya, jangan melakukan ini. Expect a high mark if you ignore reading atau kelas atau assignment. Jadi jangan berharap kalian akan mendapatkan nilai yang baik, sementara kalian mengignore beberapa hal yang kita sampaikan baik di teori ataupun praktikum ataupun dalam bentuk tugas. Hand in other people's work, jadi artinya cheating, jadi artinya mengirimkan hasil kerjaan temannya. Tolong ini juga jangan. Oke, jadi kemudian sebaiknya adalah saling menghormatin lah ya, dengan satu dengan yang lain. Oke, kemudian jangan inilah ya mengganggu kelas lah ya. Oke, itu secara general. Nah, rule yang lain tetap berlaku yang secara pedoman akademik, aturan-aturan akademik tetap berlaku untuk mata kuliah ini. Oke, tools yang akan kita pakai SQL Server. Jadi minggu ini kalian nanti akan melakukan instalasi SQL Server, akan di-guide oleh Ranti. Kemudian nanti ada XML Editor, ini akan kita pakai di 2 minggu terakhir. Ini buku referensi yang bisa digunakan, kalian boleh search kalau ada e-booknya, boleh di-search ya. Kalau di perpustakaan sebenarnya ini ada ya. Ada 3 ya, Thomas Connolly, database system judul bukunya. Silberschat ini database system konsep. Kemudian yang ini Introduction to SQL. Ini nanti 3 ini yang akan kita gunakan yang utama. Oke, baik. Itu aja untuk yang akan kita sampaikan dalam course introduction ini. Satu quote yang saya mau ingatkan ke adik-adik sekalian dan juga ke diri saya sendiri sebenarnya adalah if you fail to plan, you plan to fail. Ya, ini sudah quote yang sering sekali kita dengar, ya kan? Kita dengar juga saat grand opening. Jadi setiap harinya kalian harus punya plan yang baik untuk PJJ ini, termasuk untuk SBD. Jadi if you fail to plan, jika kita gagal membuat rencana, jadi itu artinya sebenarnya kita merencanakan untuk gagal. Kita nggak mau gagal ya di mata kuliah ini ataupun di perkuliahan tingkat kedua ini. Nah, jadi tolong diingat ini semua, oke? Baik, ada yang mau ditanyakan? Karena saya pakai Zoom, ini saya pakai tadi Zoom-nya adalah Zoom yang free ya, jadi hanya 40 menit. Nanti kalau misalnya terputus dan kita masih ada yang mau kita diskusikan, saya akan kirim link yang baru. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, ayo silahkan. Seperti yang saya bilang tadi, semua pertanyaan tolong disampaikan di sesi terjadwal, apakah teori ataupun praktikum. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Ada? Atau cukup jelas semua? Atau belum terbayang mau bertanya apa gitu ya? Biasanya gitu ya? Di awal-awal belum tahu nih mau tanya apa Bu, tapi setelah misalnya dikasih apa, tugas tertentu. Oke. Cukup jelas semua? Atau nggak ada yang mau ditanyakan apapun itu? Tugas? Oke. Masih ada waktu ya. Nanti kalau misalnya terputus, coba cek nanti link yang baru di ini ya, di WAG. Karena di sini saya lihat timernya tinggal 3 menit lagi. Oke, tentang tugas, jadi saya sampaikan tadi di sini ya, ini tolong diperhatikan.
Ini tentang tugas ini ya. Saya lupa tadi kasih tahu. Oke, mid semester sama final semester ini tidak akan ada ujian, tapi yang ada adalah project. Kenapa? Karena saya tidak bisa memantau nanti kalian mengerjakan ujian itu memang benar-benar jujur atau enggak. Jadi untuk semester ini yang kita buat adalah benar-benar dalam bentuk project. Jadi kalau kalian mau mendapat skill yang bagus, maka kerjakan project-nya dengan baik, lakukan diskusinya dengan baik. Nah, terkait project, saya akan share apa kira-kira gambaran dari project-nya. Oke, ini ya. Baik. Jadi untuk proyek kita di sistem basis data, harapannya nanti kita akan mengembangkan basis data yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat ya. Jadi ini adalah kelihatan slide yang saya share ini. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ya. Ini satu slide ini saya tidak jelaskan semua ya. Ini satu slide ini. Ini adalah 6 sektor strategis Kominfo untuk transformasi digital. Jadi ini adalah 6 sektor strategis saat ini. Sektor logistik, kesehatan, pertanian, pendidikan, pariwisata, dan kemaritiman. Oke, jadi apa yang akan menjadi proyek kita adalah akan ngambil atau akan memecahkan beberapa ada problem yang akan kita ambil dari salah satu dua dari 6 sektor di sini. Gitu. Jadi mungkin dari sektor logistik atau sektor kesehatan. Nanti saya akan buat antara TRPL sama D3TI itu akan berbeda. Jadi misalnya kalau di sini sudah TRPL, maka kalian akan di sektor kesehatan. Jadi 2 dari 6 ini akan diambil menjadi topik dari tugas besar kalian. Nah, yang akan dikerjakan per kelompok. Jadi saya prefer dikerjakan kelompok karena ketika bekerja kelompok itu ada soft skill yang sedang dibentuk, ya. Oke, jadi sebagai informasi, apakah di sektor logistik atau di sektor kesehatan atau di sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, dan kemaritiman. Kita akan ambil di sini tujuannya apa supaya yang kalian kerjakan dalam bentuk project itu juga nanti bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk solusi-solusi di masyarakat ya. Baik, gitu